Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya dalam program Setiap Hari Bersama dengan Tuhan. Biarlah kerinduan dan kehausan kita akan Tuhan membuat kita semakin peka mendengarkan suara Tuhan, dan kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan akan mengasah kita semakin kita berjalan dalam rencana-rencana Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudara, saya tidak baca semua dalam ayat ini, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu kisah tentang Elkana, Penina, dan Hana. Hari ini judul renungan kita adalah doa yang mengguncang sorga. Saudara, semua orang Kristen bisa berdoa, tapi belum tentu semua orang Kristen berdoa bisa mengguncang surga. Apa yang dimaksud dengan mengguncang surga? Saudara, tidak ada kekuatan dan kuasa yang bisa menggoncang surga. Karena tidak ada yang sama seperti Tuhan. Tapi yang saya maksud, doa yang menggoncang surga adalah doa yang bisa betul-betul menggerakkan hati Tuhan untuk Tuhan bisa mengubah apa yang telah Tuhan tetapkan, dan akhirnya Tuhan meluluskan sebuah permintaan. Yang saya maksud, doa yang mengguncang surga itu bukan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi doa yang mengguncang surga adalah doa yang akhirnya membuat Tuhan melakukan sesuatu atau melakukan apa yang didoakan oleh orang tersebut, walaupun sebenarnya peristiwa itu atau keadaannya Tuhan sendiri yang telah membuat. Saya ambil contoh, saudara, waktu bangsa Israel mereka berdoa, berteriak kepada Tuhan, kepada Allahnya pada waktu mereka berada dalam tekanan perbudakan di Mesir. Kita tahu, dan terlebih Tuhan juga tahu, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dekil, bangsa yang keras hati. Tapi waktu bangsa yang keras hati itu berdoa, berteriak, minta pertolongan kepada Tuhan, Allahnya, maka Tuhan memberikan Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, contoh yang lain, pada waktu Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghukum dunia dan akan menghabiskan dunia dengan air bah, dan akhirnya di dalam cerita Nuh setelah air bah surut dikatakan bahwa menyesallah Tuhan. Untuk itu Tuhan berjanji tidak akan menghabiskan dunia, menghukum dunia sama seperti air bah lagi, dan Tuhan memberikan perjanjian dengan pelangi. Demikian juga saudara, ada banyak dalam cerita Alkitab bagaimana akhirnya doa-doa yang mengguncang surga. Sama seperti yang dilakukan oleh Hana. Kalau kita melihat saudara, sebelum Elkana mengambil Penina sebagai istri, tentunya istri yang pertama Elkana adalah Hana. Dan tentunya dari awal Hana tahu bahwa dia mandul karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Dan awalnya Hana dan Elkana tidak terlalu risau dengan kemandulan, walaupun pasti pengen keturunan. Tetapi Hana tidak terlalu risau. Waktu Elkana mengambil istri yang berikutnya, yaitu Penina, dan akhirnya Penina memiliki anak, saudara. Dan kita tahu ceritanya, kapan Hana mulai risau, mulai galau, saat dia melihat pada ayat yang keempat saya baca. Waktu mempersembahkan korban, Penina dan semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan mendapat bagian-bagian. Tentunya ya lebih dari satu karena Penina dan anak-anaknya.
Tetapi Hana karena dia hanya seorang diri, karena tidak punya anak, dia hanya dapat satu bagian. Tapi yang saya maksud bukan Hana iri dengan bagian itu. Tapi yang menjadi atau membuat Hana semakin risau, saudara, pada ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Perhatikan saudara, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi pada awalnya Hana tahu bahwa dia memang mandul dan tidak terlalu risau. Tapi saat Penina mulai sengaja mungkin meledek, mungkin sengaja menyakiti, sengaja menghina Hana ya karena mandul, mulai muncul kegusaran hati Hana. Mulai muncul kerisauan, mulai muncul kegalauan hati Hana sehingga Hana mulai tidak tenang dan dia mulai yang tadinya mungkin tetap bersama Elkana, memang mereka adalah keluarga yang rajin beribadah kalau saudara lihat ceritanya, tetapi mendorong Hana untuk mungkin lebih lagi. Masih bagus saudara kalau kita lihat dalam kegusaran, dalam kerisauan Hana datang kepada Tuhan ke bait suci. Masih bagus saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, ada kisah yang menarik saudara, bahwa waktu Hana mengalami kerisauan, kegusaran, ini sebenarnya motif pertama mengapa Hana datang ke bait suci sampai dia berdoa sama Tuhan ya, sampai Imam Eli berkata bahwa engkau seperti wanita mabuk karena hanya komat kamit saudara, tidak keluar suara. Dan dikatakan di dalam Alkitab saudara, di dalam ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, bukan dari hari ke hari, tapi dikatakan dari tahun ke tahun saudara. Saya bisa bayangkan, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, hal ini membuat Hana depresi. Ciri orang yang depresi saudara ya, bukan cuma stres ya, karena depresi dan stres itu berbeda ya. Orang yang depresi sampai depresi yang cukup akut, saya bilang karena ini bertahun-tahun saudara ya, cirinya orang itu mengalami perubahan pola makan, mengalami perubahan pola tidur dan menangis, sangat tertekan hidupnya. Tidak ada hal yang dipikirkan, energinya habis selain memikirkan apa yang menjadi kegusaran hatinya. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa mungkin ini jarang sekali dikotbahkan cerita Hana ini. Hanya kita melihat bahwa Hana itu adalah orang yang betul-betul berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini salah satunya yang saya mau sampaikan pada saudara. Tetapi mungkin jarang yang menarik mundur ke belakang ceritanya bahwa sebenarnya Hana ini adalah orang yang stres, depresi, karena sampai menangis, kejadiannya bertahun-tahun, tidak mau makan. Hana motif awalnya, dasar awalnya gusar, kecewa, marah, rasa tidak terima saudara. Nah ini motif pertama yang ada di hati Hana. Kalau kita tarik mundur lagi, awalnya sebelum Elkana dengan Penina, Hana fan-fan saja. Tetapi, walaupun mandul saudara ya, tapi setelah ada Penina, dengan cara Penina terus ya meledek dan lain sebagainya, sehingga membuat Hana akhirnya gusar. Pertanyaan yang pertama, bukankah Hana itu sudah bertahun-tahun berulang kali ibaratnya saudara keluar masuk bait suci, mondar-mandir ke bait suci dengan Elkana? Seberapa dalam pengenalan Hana kepada Allahnya? Kalau dia mengenal Allah, sekalipun diledek sama Penina, Hana akan tenang. Hana berkata, sekalipun aku tidak punya anak, aku tahu mungkin Tuhan menutup kandunganku, aku tidak punya anak, tetapi aku akan tetap bersyukur dan berbahagia. Ini kan idealnya saudara. Bukankah sering banyak orang-orang percaya seperti itu? Keluar masuk gereja, banyak dengar khotbah. Saudara, saya mau sampaikan bahwa iman seseorang kualitasnya akan terlihat justru saat berada dalam tekanan. Saat semuanya baik-baik saja, tidak terlalu terlihat. Kalau kita tarik lagi kisahnya Hana, setelah dia depresi, dia menangis, dia mulai tertekan saudara. Oke, Hana akhirnya datang ke bait suci. Hana mulai datang
dan mulai berdoa. Kalau kita lihat di ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, perhatikan saudara, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu. Ayat yang ke-11. Kemudian bernasarlah ia, maksudnya Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, saudara-saudara, jadi yang saya mau tarik dari kisah renungan pada hari ini, saudara, doa yang mengguncang surga, saya mau sampaikan. Yang pertama, saudara, bagaimana agar doa-doa kita mengguncang surga? Kebenaran yang pertama, saudara, doa yang mengguncang surga adalah doa yang disertai dengan hati. Tadi saya katakan, saudara, bahwa semua orang Kristen bisa berdoa, tapi tidak semua orang Kristen bisa berdoa mengguncang surga. Karena tidak semua orang Kristen berdoa dan menyertakan hati. Semua doa ya memang ya harusnya berdoa. Kalau berdoa lagi di persekutuan karena ditunjuk. Saudara, walaupun motif awalnya Hana ini depresi, merasa gusar karena mandul, yang tadinya fan-fan saja, baik-baik saja, Tuhan tidak perhatikan itu. Tapi Tuhan melihat Hana menyertakan hati. Hana datang ke tempat yang tepat. Bayangkan kalau Hana sudah depresi, mandul, dihina sama Penina, lalu Hana datang ke dukun. Atau Hana mulai depresi, marah, kesel karena udah mandul, udah datang ke tabib kemanapun dan tidak sembuh-sembuh, lalu Hana gantung diri. Habis, saudara. Tapi dalam keadaan depresi, motif apapun yang ada di kehidupan dan di pikiran di hati Hana, Hana masih datang ke tempat yang tepat. Dan waktu datang ke tempat yang tepat, yaitu di bait suci, datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, Hana berdoa menyertakan hati. Dengan bukti, saudara, dia datang dengan hati yang pedih, ayat yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Artinya segenap hati, begitu saudara. Doanya dengan segenap hati, fokus kepada apa yang sedang dia minta. Dan bukan hanya memaksa kehendaknya, dia tidak memaksa kehendaknya, tapi dia tahu kepada siapa dia datang. Mari yang pertama, saudara, mau tahu rahasianya doa yang mengguncang surga? Kalau doa, sertakan hatimu. Dan doa dengan, perhatikan, datang ke tempat yang tepat. Setiap kau depresi, setiap kau punya pergumulan, setiap kau punya masalah, datang kepada Tuhan Yesus. Dan bukan cuma datang, berdoa, rengek-rengek, tapi bawa hatimu. Hati yang hancur tidak dipandang hina oleh Tuhan. Bawalah hatimu yang hancur. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kalau kau datang dengan hati yang hancur, Tuhan tidak akan menepis saudara. Jadi saudara, mari yang pertama datang doa kepada Tuhan menyertakan hati. Yang kedua saudara, doa yang mengguncang surga itu bukan hanya sertakan hati, tapi sertakan iman. Iman itu walaupun tidak melihat tapi dia percaya. Sekalipun dia belum mendapatkan jawaban, tapi dia yakin bahwa jawaban itu sedang menuju kepadanya. Hana itu belum tahu. Dia tidak, saya percaya dia tidak datang, Tuhan, berikan aku seorang anak, aku pilih ya Tuhan, perempuan apa laki-laki. Tapi dia langsung tahu. Dan dia langsung, Tuhan, seandainya kau memberikan aku seorang anak laki-laki. Dan dia berkata dalam ayat yang ke-11, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini,
tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, jadi doa yang menguncang surga adalah doa yang menyertakan iman. Sekalipun kau sedang berdoa dan belum mendapatkan jawaban doa, saudara, tetap miliki iman kepada Tuhan. Waktu saya berdoa meminta seorang anak sepanjang hampir 8 tahun setelah pernikahan saya dan saya belum punya anak, pada titik saat saya betul-betul berserah kepada Tuhan, sumber sukacitaku adalah Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan mujizat dan saya hamil. Dan saya bersyukur saya punya suami yang dia berkata, siapa bilang Tuhan tidak kasih anak? Kita sudah berdoa sepanjang hampir mau 7 tahun. Itu anaknya sudah ada. Saya tanya, mana? Aku belum hamil. Anaknya ada, sedang menuju perjalanan dari surga. Jawabannya itu sedang dibawa. Jadi sudah ada, sedang dalam perjalanan. Saudara, doa yang menguncang surga adalah doa yang menyertakan iman. Artinya kita punya iman. Dan doa yang menguncang surga, saudara, yang ketiga adalah apapun yang kita doakan, yang kita minta, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sedang berdoa minta keturunan, saudara, mari mintalah Tuhan, aku ingin aku bisa punya anak dan anak ini menjadi keturunan ilahi dan aku persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sedang berdoa untuk pekerjaan, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku pekerjaan, aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ini bukan janji bohong, janji palsu, atau sekedar janji, tinggal janji, saudara. Tetapi artinya apapun yang kita mohonkan kepada Tuhan, berdoa untuk pertobatan suami, berdoa untuk pertobatan istri, berdoa untuk apa saja, mari saudara, doa yang menguncang surga, kita tahu bahwa apa yang kita doakan bukan untuk kepuasan diri kita, bukan untuk nafsu kita. Firman Tuhan berkata, engkau berdoa, tapi engkau tidak mendapatkan apa-apa, karena setiap yang kau doakan hanya untuk hawa nafsumu sendiri. Dan doa yang seperti itu salah, saudara. Doa yang menguncang surga adalah doa yang betul-betul kita mendapatkan jawabannya, dan jawaban yang kita dapatkan, kita kembalikan untuk Tuhan. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara bahwa setiap yang kita doakan yang mengguncang surga, mari sertakan hati. Yang kedua, sertakan iman. Dan yang ketiga, setiap yang telah Tuhan jawab, kita harus kembalikan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, biar renungan hari ini memberkati saudara. Mari tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan pada hari ini yang menguatkan kami. Doa yang mengguncang surga bukan doa yang memaksa kehendak kami, tapi kami diajar bagaimana kami berdoa dengan hati kami. Kami datang ke tempat yang tepat. Kami berdoa Tuhan dengan iman kami yang tak tergoyahkan, dan saat kami menerima jawabannya, kami tidak mau Tuhan itu untuk kepuasan diri kami sendiri, tapi kami akan kembalikan guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk renungan hari ini Tuhan yang telah memberkati kami. Kami bersyukur dan kami berdoa Engkau Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.